Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hanura. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang milenial. Tentunya Hanura ini memang banyak sekali milenial di dalam, dan mereka merasa sangat-sangat nyaman di Hanura, terutama saya juga nih. Dan siapa? Kita perkenalkan. Selamat datang Mas Rinto. Selamat datang, terima kasih Mas Arif. Siap. Gimana kabar? Alhamdulillah luar Wih, biasa Mas luar biasa. Arif. Keren ya, saya kira milenial nggak sebanyak itu di Hanura. Mas Rinto, Iya, nyalik Mas Rinto. insya Allah nyalek. Wih, mantap. Ih, keren. Diberi ruang sama orang milenial. Iya, luar biasa gitu. Luar biasa. Iya, karena memang kalau di struktur DPP itu sekarang sudah mulai diisi oleh beberapa milenial gitu. Misalkan saya itu salah satu ketua bidang DPP. Tepatnya adalah ketua bidang pendidikan dan pelatihan di Ketua DPP. bidang pendidikan dan pelatihan Iya, di DPP Hanura. di DPP Hanura. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Diberi kepercayaan ya sama Hanura ya. Iya luar biasa Sebagai itu. milenial. Iya luar biasa memberikan apa namanya ya, memberikan kesempatan bagi milenial untuk berkreasi. Wah, luar biasa. Berkreasi. Betul, betul, betul. Oke, siap, siap, siap. Nyalek di mana? Nyalek di Dapil Jabar 8 itu di daerah Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu. Cirebon, Kabupaten Cirebon. Iya, Kota Cirebon sama Indramayu. iya, Daerah pesisir laut. iya itu sesuai dengan daerah asal saya. Wis emang Iya, asal dari saya sini. asalnya itu dari Tegal. Itu juga sama-sama pesisir gitu. Oh, siap. Masih merasa sama Di satu kampung sendiri. rumpun lah gitu ya, satu rumpun, sama-sama orang pesisir juga gitu. Jadi saya merasa cocok, merasa nyaman, nyalek di daerah Cirebon dan Indramayu ini. Udah sama kayak rumah sendiri, Iya, kampung betul. sendiri ya. Luar biasa. Milenial. Milenial apa Gen Z nih? Ini saya termasuk milenial. Termasuk milenial. Iya, Siap, siap. Berarti untuk keseharian sekarang di mana? iya. Untuk keseharian saya kerja di sebuah perusahaan kontraktor Jakarta. Luar biasa. Berarti kalau libur kita turun dapil atau Iya, pasti kita nyempetin turun dapil ya. iya. Gimana kabar masyarakat di sana di Cirebon? Di Cirebon, Indramayu itu luar biasa di sana gitu ya. Kita melihat gitu kan, kita melihat dan membaca juga demografi di sana dari sisi mata pencaharian. Memang kebanyakan orang pesisir itu kan jadi nelayan. Jadi nelayan. Ya, jadi memang di daerah Cirebon, Indramayu itu komoditinya atau mungkin hasilnya itu paling banyak itu di bidang perikanan. Wah, siap, siap, siap. Apalagi di Cirebon itu kan memang kota udang begitu kan. Udah, Di situ betul. memang potensi untuk perikanan cukup besar sekali gitu. Ada juga yang pertanian juga. Berarti kontribusinya untuk pendapatan daerah lumayan Iya lumayan. di perikanan itu. Itu yang harus kita berdayakan. Wah, luar biasa. Nah, inilah kenapa yang mendorong saya untuk nyalek. Jadi untuk menyalurkan aspirasi yang ada di sana. Nah, sebagai milenial, mengingat peduli tentang perekonomian di sana, dan kira-kira ada nggak diperlukan atau tidak gitu di sana menggunakan apa nelayan-nelayan itu menggunakan alat-alat modern gitu. Perlu nggak sih? Itu Ya. sangat perlu sekali. Dan apakah sudah ada sekarang atau memang belum? Nah, kalau tepatnya saya belum jelas deh, belum tahu di sana, belum Belum lihat ini ya. langsung gitu ya. Ya, Tapi oke. kalau lihat dari data statistik itu memang di sana potensi perikanan itu sangat besar sekali. Mungkin nanti suatu ketika kita misal diadakan cold storage untuk bisa lebih tahan lama gitu ya. Siap, Gitu. siap, siap. Jadi Siap, siap. bukan hanya tangkap jual gitu, tapi ada cold storage juga nanti yang bisa menyimpan lebih lama. Oke, oke, oke. Berarti tetap ikan tetap segar ya. Iya perikanan, Oke. di sana sektor perikanan ya.
di sektor perikanan ini dan perekonomian insya Allah ya Iya. tetap dikembangkan dengan alat-alat modern Iya, dengan luar alat biasa. modern, alat tangkapnya juga harus modern juga. Harus modern ya? Gitu, iya, alat Oke. tangkapnya. Mungkin sekarang kebanyakan masih menggunakan Iya, masih tradisional gitu. Kita mungkin menggunakan kapal-kapal yang lebih besar lagi, misalkan berapa gross ton kapalnya gitu, siap. supaya nelayan juga lebih hasil tangkapannya juga lebih besar gitu. Menggunakan peralatan yang modern, mungkin juga kita menggunakan teknologi, katakanlah teknologinya itu dia bisa mendeteksi ikan ikan di mana gitu kan. nih. Oke, Ada sekarang itu. Jadi BRIN itu sekarang sedang mengembangkan sebuah alat untuk mendeteksi ikan. ikan gitu menggunakan Luar biasa. satelit gitu ya. Jadi bukan hanya kita lebih cepat gitu kan, tapi juga kita lebih tepat. tepat. Iya, lebih tepat di mana gitu. Jadi nggak ngasal gitu ya nangkap katakanlah ikan ya di mana gitu. Tepat koordinatnya di mana gitu. Harus juga. Sebelum berangkat mereka betul-betul memang sudah siap. Betul. Teknologinya sudah ada. Biasa. Misalkan kita tinggal cari saja via smartphone gitu di mana lokasinya, kita akan menangkap cumi atau mungkin ikan atau di mana gitu. Di teknologi itu bisa memberikan petunjuk di mana potensi yang banyak ikannya di situ. Oke, itu kan bagian dari rencananya Mas Rinto nih. Iya. Gitu kan. Berarti menurut saya akan cukup rumit nih. Artinya mensosialisasikannya. Kan kita nanti harus memberikan ini juga kan, kursus juga nanti, BIMTEK juga kepada mereka gitu kan. Bukankah itu sebuah tugas buat seorang milenial ini? Iya, betul itu. Itu memang ini yang harus kita bedakan ya. Ya Mas ya. Siap. Jadi kalau misalkan calon anggota legislatif itu visi misinya nggak usah muluk-muluk gitu. Siap. Nggak usah muluk-muluk dalam arti kita akan membangun daerah. Itu bukan terlalu inilah. Iya, itu bukan wilayahnya legislatif. Wilayahnya legislatif itu ya membawa aspirasi. Jadi kita mewakili dari masyarakat setempat gitu. Bukan pemimpin daerah, bukan. Beda gitu. Kalau kita adalah kepanjangan tangan dari suara rakyat tadi itu. Tapi perlu nggak? Perlu apa itu? Tapi perlu nggak tuh? Perlu. Jadi misalkan masyarakat Cirebon katakanlah dia potensinya di sana apa, dia perlu katakanlah pengembangan sumber daya perikanan. Nah, tugasnya kita untuk menyampaikan ke eksekutif gitu. Kita nanti buatkan peraturan atau mungkin buatkan regulasi yang lebih pro dengan mereka gitu. Siap. Misalkan yang dilarang sekiranya itu bisa memberikan keuntungan yang besar buat nelayan, coba kita terobos. Tapi apakah sebatas itu aja udah? Artinya cuman sebatas ke yang tadi Mas Rinto katakan, kita adalah kepanjangan dari nyambung tangan. Ya memang sebenarnya tugas legislatif itu hanya gitu. Dia bukan eksekutor gitu. Bukan eksekutif, bukan eksekutif ya. Ya, kita adalah mitranya eksekutif. Kalau misalkan kita duduk di legislatif, di anggota DPR, itu kalau misalkan ada anggota DPR yang misalkan akan membangun kota, itu apa namanya? Itu wali kota. Iya. Artinya kan kita ada potensi ke sana. Mas Rinto ada potensi ke sana. Dan ada cita-cita pasti ke sana. Insya Allah ya. Insya Allah. Berarti sudah memikirkan juga dari sekarang mungkin. Iya, betul. Kita memikirkan potensi-potensi yang ada di seperti apa, di daerah Indramayu seperti apa, di daerah Cirebon seperti apa, di kota Cirebon seperti apa. Misalkan di daerah kota Cirebon itu di situ ada potensi wisata juga gitu yang harus kita kembangkan gitu. Terus juga potensi perikanan juga di Kabupaten Cirebon juga di situ potensi pertaniannya juga cukup bagus. Gitu. Di daerah Indramayu misalkan itu juga potensi perikanannya, potensi pertanian juga bagus di situ. Di situ pusat mangga. Oh iya, saya pernah dengar. Mungkin juga nanti bisa mangga harum manis. Iya, bisa didiversifikasikan.
jadi produk apa gitu. Siap. Untuk sementara ini gitu kan, Ya, itu bukan tupoksinya seorang ini. betul. Ya, itu memang tupoksinya eksekutif. Tapi kira-kira menurut Mas Rinto kalau kita membahas kemana-mana, Ya. kira-kira milenial memang mampu nggak sih gitu kalau menjadi seorang pemimpin lebih daripada anggota legislatif? Sekarang fenomena anak muda gitu ya, anak muda milenial gitu ya, yang jadi pemimpin Iya. sekarang sudah mulai banyak Sudah mulai banyak. dan ternyata juga terbukti sukses. Gitu. Wah, luar biasa. Ya, kita ambil contoh misalnya gitu, di Solo ada Mas Gibran yang luar biasa. Oh, siap. Bagaimana membangun kotanya, Di Medan ada Mas Bobi. membangun pariwisatanya gitu kan. Dan juga ada Mas Bobi, kemudian juga di Kendal ada Mas saya lupa namanya. Dan ya, Mas Gani Dutto ya. Siap. Iya, Ya itu itu. juga luar biasa. Dia juga bisa membuat menarik kawasan EEK gitu ya, kawasan ekonomi Kendal gitu ya. Jadi dia bisa membuat sebuah kawasan, mengajak investor untuk berinvestasi di daerahnya. Itu luar biasa, itu terobosan yang breakthrough gitu kan, yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Dan dari seorang milenial ya. Dan itu dari seorang milenial. Luar biasa ternyata. Artinya memang milenial Mau dan mampu ternyata. Bukan hanya mau saja, tapi mampu ternyata ya. Hanya dimonopoli oleh orang-orang yang senior saja kan gitu ya. Ya memang orang senior tetap diperlukan untuk ketuanya, guidance-nya. Tapi kalau anak muda itu biasanya decision maker-nya cepat, cepat mengambil keputusan dan visioner. Itu yang penting gitu. Visioner dan cepat mengambil keputusan. Rata-rata kebanyakan anak muda seperti itu. Ya itu memang anak muda memang kenapa harus terjun ke politik, karena memang harus visioner dan mengambil keputusan cepat. Politik, keputusan politik itu akan terwujud itu dengan keputusan-keputusan yang cepat dan berani gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak pertimbangan, kajian ini, kajian itu, Terlalu ini studi itu, gitu. Itu nanti panjang gitu. Yang penting kan eksekutornya kan gitu, eksekusinya gitu. anak muda biasanya Anak muda begitu. paling gercep ya. Iya paling gercep itu paling cepat lah itu dalam hal-hal dalam hal pengambil keputusan. Sejauh ini luar biasa. Terus balik lagi ke Mas Rinto. Mas Rinto sendiri kenapa mau nyalek dan kenapa harus di Hanura? Ini namanya ceritanya cukup panjang gitu ya. Jadi kenapa di Hanura, memang ini adalah partai pertama saya. Luar biasa. Dan partai yang bisa mengapresiasi, memberikan ruang untuk anak muda bisa berkontribusi terhadap partai. Kayak tadi misalkan yang saya sampaikan bahwa saya juga diberikan kesempatan oleh Ketua Umum untuk jadi salah satu ketua bidang di DPP, itu sungguh kesempatan yang luar biasa gitu, yang diberikan oleh Ketua Umum ke kami gitu ya, ke saya dan beberapa teman-teman milenial yang duduk di kepengurusan juga banyak gitu ya. Ada beberapa gitu yang di DPP yang itu bisa memberikan warna yang bagus untuk partai. Jadi memang anak-anak muda itu harus berpartai, Mas. Harus ya? Iya, harus berpartai. Harus peduli gitu ya. Siap. Dan kita harus terlibat ya. Iya, karena bagaimanapun segala urusan di dunia ini atau di Indonesia ini itu selalu berurusan atau berhubungan dengan partai. Urusan beras, harga beras dengan partai. Iya. Urusan apalagi Pangan, pendidikan, kesehatan. Misalkan ada sekolah-sekolah yang mau rubuh kalau tidak ada tangan-tangan politisi yang berani, itu nggak mungkin bisa terwujudkan. Dan akhirnya kita pun sadar ya akan hal itu, benar ya? Iya. Dan kita akhirnya pun sadar. Itu memang harus berpolitik. Harus melek politik lah. Ini banyak nih teman-teman saya di
di tongkrongan-tongkrongannya Iya. gitu kan. Dia merasa minder mau berpolitiknya, apalagi masuk ke Hanura. Padahal udah banyak saya bilang milenial. Dia minder kenapa sih? Saya tanya. Dia bilang saya nggak bisa apa-apa. Nah, menurut Mas Rinto gimana? Milenial seperti ini. Apakah nanti kita bisa rangkul atau apalah? Kalau nggak bisa apa-apa gimana? Itu memang apa namanya, jadi kalau anak muda yang tidak bisa apa-apa itu sebetulnya bukan anak muda gitu ya. Jadi anak muda itu adalah energi. Bohong berarti Optimis. kalau nggak bisa apa-apa ya? Nggak mungkin nggak bisa apa. Nggak mungkin nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin nggak bisa apa-apa. Anak muda itu dia punya tenaga, punya energi. Tinggal kita arahkan energinya itu mau kemana. Kita arahkan kemana ini. Nah, inilah perlunya nanti misalkan di parlemen itu nanti ada apa namanya, ada diperbanyak milenial gitu. Misalkan dari 580 sekian anggota DPR RI, Setuju saya. itu minimal separuhnya itu anak-anak muda. Saya setuju itu. Karena memang anak muda ini adalah masa depan bangsa. Sebenarnya begitu nggak sih? Ya, kalau misalkan sebelumnya ya kalau lihat dari komposisi sekarang itu kan diisi sekitar 40 sampai 50 tahun ke atas itu kan yang di parlemen kan. Sehingga isu-isu tentang anak muda itu belum tergaungkan gitu. Misal isu-isu yang tren anak muda itu kan misalkan tentang climate change itu kan, tentang perubahan iklim, gitu, tentang energi terbarukan, atau tentang anti korupsi. Karena biasanya kalau misalkan sudah masuk di sistem, sudah duduk di sistem, sudah malas ngomong anti korupsi gitu. Itu yang harus kita suarakan gitu. Kenapa seperti itu? Iya, mungkin sudah sistemnya gitu kan, sudah mungkin apa namanya, lingkungannya yang terbentuk gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya kritisi juga itu Mas. Kritisi dalam arti misalkan kita turun ke dapil gitu ya, yang ditanya itu bukan visi misi, atau mungkin kalau misalkan jadi anggota legislatif mau apa itu nggak ditanya gitu. Nggak ditanya misi-misi. Enggak, tapi yang ditanya adalah punya duit berapa. Oh gitu. Yang realistis. apa namanya, ini pola-pola politisi yang zaman dulu gitu ya. Ya, Ini konservatif lah. iya sudah boleh dikatakan yang harus kita tinggalkan gitu. Kita coba melakukan kampanye, melakukan pendekatan ke anak muda. Mungkin juga kenapa kok anak muda itu merasa apatis gitu ya, merasa politik itu terlalu tipu-tipu, wah gitu kan, negatif lah. ngomong doang gitu kan, tapi nggak action gitu. Karena memang ya wajar, kita sudah menghabiskan sekian miliar gitu. Minimal harus balik kan, kalau bisa untung itu kan. Wow. Nah, ini yang bikin anak muda itu sudah muak itu ya dengan model-model politik begitu. Padahal kalau mereka diajak solid, mereka lebih sulit. Apakah model-model money politik itu akan mempan juga ke anak muda? Mungkin orang-orang tua yang sudah punya kebutuhan, mungkin dia kalau nggak dikasih uang nggak nyoblos. Ini belum tentu juga nih ke anak muda ini kan. Gitu. Ya kita belum tahu apakah dia mau gitu. Apakah dia akan terbawa ke arah politik orang tua, atau kita akan coba gerakan dengan cara-cara baru gitu. Dengan cara-cara misal nih dengan teknologi, dengan TikTok kan, dengan IG, atau mungkin dengan kampanye-kampanye kreatif, gitu, dengan game-game gitu kan. Mereka lebih menarik gitu, lebih aware lah. Apalagi menyangkut misalnya tentang masalah lapangan kerja, itu juga luar biasa. Iya. Pengangguran dari luar biasa. Tapi kalau memang bicara solid, saya bilang itu emang anak muda itu emang udah lebih solid menurut saya daripada, mohon maaf, daripada yang lebih tua. Contoh kita bisa lihat tadi apa yang Mas Rinto bilang, katanya dengan ide-ide kampanye kreatif dan lain sebagainya, expose di TikTok, Instagram. Saya pernah lihat
Pandawara apa? Ini itu. Ya, Pandawara ya. Iya, Mandawara. Apakah mereka dibayar? Enggak ternyata kan gitu. Dan itu Dan mereka anak muda semua. bisa menggerakkan gitu kan. Kayak contoh itu kan yang kemarin di mana Sukabumi itu kan, Sukabumi. dia Misalkan itu. dia sudah mengumumkan duluan dan ternyata ya karena ada ya itulah ya Itulah. pihak pemerintah yang merasa terlangkai gitu ya. Semoga aja tidak ada anak muda yang minder karena ada hal itu. Iya, betul. Saya harap sebetulnya ya tinggal sebut aja bagaimana ya. Iya, itu contoh yang luar biasa. Mereka udah seneng sebenarnya Iya, tanpa bayaran, tanpa harus diusik. iya. Menurut saya sih. Berarti itu luar biasa tanpa bayaran mereka. Iya, bisa ternyata kan gitu. Tanpa bayaran gitu. Nah, kita coba ini gerakan juga ke politik, Mas. Kita gerakan politik sebuah program yang berhubungan dengan keanak-mudaan tadi itu. Misal tadi tentang climate change. Climate change itu kan masalah perubahan iklim. Ada banyak faktor. Misalkan tentang penanaman mangrove di Indramayu nih, misalnya gitu. Itu kan untuk keberlangsungan mereka kan gitu, untuk masa depan juga. Ini menjaga lingkungan. Iya, lingkungan. Yang sekarang sedang booming itu ya, tentang climate change itu, tentang renewable energy, tentang energi bersih, energi terbarukan. Iya, ini yang memang sedang digalakan. Dan nanti ini kategori dari milenial dan Gen Z itu kan adalah digital native. Iya, betul. Betul ya. Teknologi. Iya. Kita buat kampanye dengan teknologi. Ya. Membaur dengan mereka dan ajak mereka gitu. Itu lebih efektif, lebih murah. Betul. Daripada yang tadi kata Mas Rito bilang mau nyalik bukan visi misi tapi ada berapa uangmu gitu. Iya, biro. Iya benar. Padahal kalau anak muda ternyata lebih solid mereka. Lebih solid bisa dan bisa digerakkan. Apalagi mereka dilibatkan sih itu. Iya. Mereka udah bangga. Saya pun sendiri bangga. Saya dilibatkan walaupun cuma di DPC. Walaupun cuma di DPC Hanura. Iya. Saya bangga. Akhirnya saya bisa kenal dengan yang lain. Saya bisa kenal dengan Mas Rinto. Banyak lah teman-teman yang ternyata seumuran saya. Dan ini saya sedikit minder. Kira-kira bisa nggak nih? Gitu. Kira-kira malu nggak nih sama teman-teman gue yang lain gitu? Kan bahasa kayak gitu. Ternyata pas masuk kan Hanura. Ternyata banyak milenial lain. Sektornya bukan cuma saya. Gitu. Dan mereka lebih cerdas. Saya bisa serap ilmunya nih. Gitu kan? Itu kita dari kalangan milenial ini coba berpolitik itu dengan asik, dengan menyenangkan. Jadi bukan berpolitik dengan seper-seperuan, dengan mencaci maki, dengan memfitnah, menjatuhkan satu sama lain. Itu yang capek itu. Bikin politik jadi bukan itu kan, betul-betul mau seper fitnah. Ini saya sendiri sebelum saya masuk ke Hanura, saya mikir tadi saya bilang tidak ada milenial gitu. Kayaknya nggak ada milenial di sini gitu. Nah, begitu saya masuk ternyata ada gitu. Nah, untuk menarik hal seperti itu, untuk menarik orang-orang yang seperti saya, gitu, yang baru mau masuk dan dia merasa minder, nggak ada anak muda di situ. Kira-kira dengan cara apa menurut Mas Rinto? Ini yang perlu kita gerakan, gitu. Kita bikin acara, bikin sebuah pergerakan tentang milenial. Gitu ya. Saya merasa tidak ada di situ di Hanura itu milenial. Pertama kali saya masuk. Begitu saya masuk ke dalamnya ternyata ada gitu. Nah, kira-kira untuk orang-orang yang seperti saya itu yang baru mau masuk gitu kan, apa gitu ya? Ini nanti mungkin dari teman-teman milenial di organ kita ada Lasmura ya. Lasmura. Apa pemuda-pemudanya dari Laskar Muda Hanura. Iya. Hanura itu yang nanti akan yang akan membuat program yang berhubungan dengan kepemudaan. Mereka garda terdepan untuk merangkul anak muda gitu. Iya, termasuk juga nanti dari DPP juga tetap kita akan bikin program yang berhubungan dengan milenial. Wah, luar biasa. Seperti acara jalan sehat,
Itu Oh, siap. itu kan juga peserta terbanyak juga dari kaum-kaum milenial Kaum ternyata milenial. itu kan. Orang-orang tua mana ada kan gitu nih, jalan sehat itu kan udah Ditambah lagi ada hadiahnya nih. ditambah lagi ada hadiahnya itu Heeh. luar biasa Dan itu. sebentar lagi di DKI ini, di Hanura DKI tanggal 22 Oktober insyaallah. Itu nanti ada acara jalan sehat di Ini Gelora Bung Karno. harus anak muda harus banyak nanti Wah, harus dong. dilibatkan, harus Harus dong. dipanggil dari Harus semua dong. komunitas, kelompok atau mungkin apa namanya, geng atau apapun itu komunitas kepemudaan, kelompok, asosiasi itu diajak semua. Harus itu. Dan tentunya anak muda ngundangnya juga dengan cara anak muda lagi kalau menurut saya. Bener nggak sih, Mas? Iya betul lah. Ya kan? Kalau dengan cara konvensional sudah, Heeh. nah ini kurang menarik ini. Betul. Dengan tampilan yang muda kita ngundang mereka gitu. Jangan tampilan konservatif lagi nih, saya harap nih. Iya. Tampilan-tampilan yang tidak menarik perhatian anak muda, gimana ya? Mereka mau hadirnya pun kayaknya aduh, Iya. gitu. Ya ada kita, ada anak muda untuk menggaungkan mereka, untuk mengajak mereka, supaya ikut gabung dan di Hanura nanti meramaikan di acara jalan sehat itu, ya dengan anak muda juga. Iya. Saya harap anak muda di Hanura mulai ini Iya. mulai Mulai bergeliat juga. tentunya di sosial media. Nggak perlu kita cari, istilahnya FYP nih. Nggak perlu kita cari, itu tiba-tiba nongol dia Iya. gitu, ya kan. Karena saya sendiri sempat nyari, Iya. di mana anak muda Hanura, Iya. gitu. Saya sendiri sempat nyari gitu. Iya. Mungkin Ada nggak sih orang yang nyari ke saya gitu? Hanura anak muda gitu. mungkin nanti ke depan perlu kita amplifikasi gitu ya, kegiatan-kegiatan apa namanya, kepemudaan dari Hanura, dari, organisasi kepemudaan yang misalkan dari Lasmura, atau mungkin dari Serikandi, atau mungkin dari EPP ini gitu, yang setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan kita coba amplifikasi gitu kan, kita gaungkan lebih Siap. lebih. Oh ya, Mas Rinto, kira-kira apa nih pesan untuk milenial dan Gen Z atau digital native nih untuk partai ya Hanura? Atau untuk umum lah semua. Iya. Jadi anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Z maupun yang setelahnya gitu ya, yang sudah punya hak pilih, masuklah politik. Pilihlah Hanura. Karena di Hanura memberikan wadah untuk apresiasi dan aspirasi dari anak-anak muda. Siap. Karena kita dikasih ruang. Wah, luar biasa. Luar biasa kita. Mudah-mudahan Partai-partai lain mungkin hanya jargon-jargon saja gitu ya. Apa namanya, anak muda gitu. Tapi di Partai Hanura kita akan coba bener-bener tampilannya yang keluar adalah anak-anak muda semua. lebih seger. Iya, lebih seger. Oke, para digital native ya kan. Kita harus bisa berpolitik dan harus mau berpolitik. Ya. Tentunya di Partai Hanura, hati nurani rakyat ya. Oke, terima kasih kali ini. Terima kasih banyak Mas Rinto atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.